Belum lama ini, banyak stok saham di Bibit yang mengalami penurunan, yang turun downtrend lalu dengan cepat uptrend lagi. Nah, saya tidak mengambil kesempatan ini karena saat itu tidak sempat mengecek Bibit. Nah, maka dari itu, saya ingin membuat cara agar bagaimana saya yang sibuk ini sebagai mahasiswa dengan segala tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya bisa mengecek Bibit dengan hanya membutuhkan waktu sesedikit mungkin. Nah, jadi saya mengembangkan sebuah program sederhana ya untuk menampilkan semua reksadana yang tersedia di Bibit. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, langsung saja saya tunjukkan. Oke, pertama kita login dulu. Iya. Oke, di sini kita lihat di dalam Bibit itu ada beberapa produk ya. Kalau kita jabarkan, nah ini produknya cukup banyak. Nah, jadi tapi di sini ada tipe-tipenya. Yang pertama ada pasar uang, obligasi, saham, syariah, dan lainnya. Nah, jadi pertama coba kita buka dulu pasar uang. Nah, terus kita kita buka tab baru dan kita kita amati satu ya. Nah, kita amati satu, terus kita lihat di sini. Nah, teman-teman lihat kalau di sini ini dia ada linknya. Ini kalau teman-teman pecah, eh, ini kalau teman-teman pecah, ini kita ambil sampelnya ya. Ini reksadana yang pertama, ini pasar uang yang pertama. Nah, terus ini pasar uang yang kedua. Linknya kayak gini. Nah, jadi dari sini itu linknya sama ya, itu dari upbibit.id/reksadana. Yang berbeda itu hanya yang di sini saja. Yang mana ini adalah identitas atau ID dari sebuah uh, reksadana ya, mau itu pasar uang, saham, obligasi atau yang lainnya. Nah, jadi setiap di setiap sebentar. Nah, di setiap produk-produk ini pasti dia memiliki ID yang berbeda, yang unik, yang tidak mungkin sama. Nah, kalau masalah pertamanya ya, kalau kita pengen buka manual, nah ini nggak bisa di open new tab ya, teman-teman nggak bisa di open new tab, jadi harus dipencet satu-satu, yang mana itu bakal makan banyak waktu ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa dapat ininya, ID-ID-nya semua. Nah, yang itu pertama kalau kita lihat dari sini ya, kita BTW kita bakal make tools yang namanya JavaScript dan Python. Nah, kita bakal make perpaduan JavaScript dan Python. Oke ya. Nah, pertama coba kita lihat dulu nih elemennya. Kalau dia ngarahin, kalau satu reksadana ini kita pencet, dia kan bakal ngarahin ke ID-nya. Berarti di sini ada ID yang tersimpan dong di sini berarti. Misalnya kalau kita cek satu nih. Misalnya saya inspect elemennya. Nah, ini ada. Nah, nih data simbol RD1657. Kalau kita buka ini sama ya. Kalau kita cek dengan yang di sebelahnya ini sama. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya gimana? Yang di bawahnya dia oh, ternyata RD205 nih. Coba kita buka. Ini ya, kita copy paste dulu segini. Terus RD205 yang tadi. 205. Nah, RD-nya itu namanya Batavia Dana Kas Maksima ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini benar. Batavia Dana Kas Maksima. Jadi, yang pertama yang kita harus lakukan adalah tiap-tiap kartu ini dia mempunyai atribut yang namanya data simbol, yang mana data simbol ini akan menyimpan value dari identitas identitas marketplace-nya. Oke ya, sampai sini. Nah, gimana caranya nih? Oh ya, BTW ini biar nggak kelewatan juga. Ini kalau kalau nggak kayak ini. Oh, misalnya kalau teman-teman cek dari
dari sini, misalnya teman-teman ke sini, nah ini, klik yang ini ya. Nah terus, nah kan dia baru muncul topnya aja, cuma 5 aja. Nah kalau saya cari di sini, dia, nih ya, saya tekan, oke. Nah dia nggak ada itunya, nggak ada apa namanya, nggak ada, ya kalau yang ini kan ada ya. Nah nih, data simbol namanya ini. Nah kalau yang sini nggak ada, karena kita harus tekan discover more ini. Nah kalau udah, ini baru kelihatan ya. Diam bu lagi rekaman. Oke ya, kalau seperti ini baru kelihatan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengambil uh, value atau nilai dari atribut data simbol ini? Nah, jadi caranya adalah kalau teman-teman familiar sama DOM ya. Nah, kita simpan dulu dia dalam variabel yang namanya targeted element. Nah, itu. Oke. Yang pertama, teman-teman perlu ketahui, setiap kelas ini, nah dia namanya AM card ya. AM card. Nah, ini namanya AM card, ini namanya AM card. Jadi tiap kartu ini, tiap apa namanya? Produk dari reksadana ini pasti dia dalam sebuah div yang memiliki kelas yang bernama AM card itu ya. Jadi kita ambil semua elemen yang berkelas namanya AM card. Nah, oke, habis ini dia nggak keluar apa-apa karena dia nilainya disimpan dalam variabel ini, targeted element ini. Nah, kalau targeted elemennya ini kita panggil, dia bakal ngembaliin collection-nya. Nah, ini dapat semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dapat di yang terakhir. Nah, jumlahnya ini semua, pasar uang ini jumlahnya 23. Nah, ini, length 23. Nah, jadi ini kan kita baru ngambil itunya ya, elemen HTML. Kita pengennya ngambil ID-nya ini. Apa? Nah, ini, identitas dari tiap-tiap reksadananya. Jadi gimana caranya? Jadi kita lakukan perulangan yang dimana kita akan mengambil tiap-tiap komponen dari targeted element. Nah itu, jadi kita dapatkan atribut yang namanya data simbol ya. Oke, nah kalau gini nah ini kan kita console log, berarti kita akan menampilkan nilai dari atribut tiap-tiap data simbol, tiap-tiap targeted element. Oke, kalau kita enter, nah ini, teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi kita akan mendapatkan seperti ini. Jadi nah, dengan hasil ini saya bisa lebih menjelaskan apa maksud kodenya ini ya. Jadi ini kodenya ini adalah mengambil value dari ini, atribut data simbol. Oke ya. Tapi ini kan masih cuma ID-nya aja. Kalau kita pengen copy paste pun masih ribet kan. Jadi kita manipulasi sedikit for loop-nya menjadi seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan kita tambahkan link ke reksadananya, baru kita tambahkan ID-nya. Nah, jadi kalau di enter, dia bakal langsung seperti ini. Nah, ini http bit reksadana dulu, baru diikuti dengan ID-nya. ID tiap-tiap pasar uang atau obligasinya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini udah bisa diklik ya. Ini udah bisa diklik, dia bakal new tab. Cuma kalau diklik satu-satu juga kan cukup ribet juga ya. Kita harus masukin kodenya ini, terus kita neken-neken lagi. Nah, itu kan ribet. Jadi disinilah Python mulai bermain. Jadi kalau di Python ada library. Oh ya, teman-teman bikin dulu uh, apa ya? Teman-teman bikin dulu. Jadi teman-teman bikin dulu file Python baru, bebas namanya apa aja. Nah, kode editornya juga bebas apa aja ya. Jadi di Python ada satu library yang namanya
web browser. Nah, web browser ini dia berguna untuk membuka halaman web. Misalnya saya buka google.com aja dulu ya. Google. Nah, misalnya saya buka google.com nih. Kalau saya jalankan, nah, dia akan buka Google ya. Oke, dapat ya. Jadi, gimana caranya? Copy paste aja. Ini copy paste ke sini. Oke, kita rapikan. Tinggal kita rapikan aja nih. Ini kalau multi kursor, teman-teman bisa tekan uh, CTRL-D ya, plus D. Nah, dia bakal misalnya teman-teman seleksi segini. Nah, ini kan ada beberapa tulisan yang sama ya. Teman-teman tekan CTRL-D dan teman-teman bakal bisa multi kursor. Oke teman-teman, tadi karena saya dapat kendala ya, rekamannya itu kepotong entah kenapa, karena aplikasi gratisan mungkin. Oke ya. Oke lah. Oke, kita lanjut sampai sini ya tadi. Oke, kalau sampai sini apa kita udah run? Nih, kalau kita run, nah dia bakal ngerunning dan ngebuka ke 23 link link apa? Link reksadana ini ya. Reksadana dengan ID berbeda itu reksadana Pasarwang yang kita coba. Nah, jadi dia bakal membuka ke 23 reksadana Pasarwang yang udah kita kasih. Kita track. Nah, jadi kebuka semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya banyak gini dia bakal loading lama biasanya buat webnya ya. Nah, jadi tapi dia loading kok, dia mau dan dia loading. Oke. Next. Tapi teman-teman kalau teman-teman perhatian, nah di sini ini masih lama. Nah, kalau teman-teman perhatian di penjalanan kodenya ini loh. Dia runningnya itu catatan waktunya 4 detik, 3 detik, 3 detik. Nah, di dalam uh, running filenya ini, nah kalau teman-teman kan nggak pengen juga nanti misalnya teman-teman buka, pengen nge-automasinya, teman-teman buka kodenya dulu, terus jalanin di sini. Nah, kan nggak pengen gitu ya. Dan ini pun makan waktu yang cukup 3 detik ya, dibilang cukup lama juga lah kalau 3 detik ya. Dan maksudnya kita bisa mangkas mangkas ini lebih lebih singkat lagi. Nah, caranya adalah dengan gini. Python-nya itu dikonversi menjadi exe. Nah, ini kebetulan saya pakai ekstensi Google Chrome namanya Code Grabber ya. Jadi hasil yang misalnya saya cari apa itu dia bakal langsung muncul di sini sebagai hasilnya. Jadi solusinya itu teman-teman install dulu nih PyInstaller, pip install PyInstaller. Nah, kalau teman-teman yang belum bisa diinstal dulu, kalau teman-teman yang udah diinstal, teman-teman bisa langsung jalanin aja. Nih teman-teman CTRL backtip ya. Backtip tuh di samping kiri angka 1 ya, teman-teman tekan itu bakal keluar terminal. Nah, jadi ini sebenarnya udah saya jalanin cuma tadi kepotong. Oke ya. Nih kebetulan nama filenya saya nih namanya bibit. Jadi saya di sini. Oke. Nah, jadi saya jalaninnya seperti ini. Nah, kalau sudah teman-teman enter, teman-teman tunggu aja, dia bakal keluar dua file ya, build sama dist. Nah, teman-teman tunggunya di skip aja. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman bukanya di file
folder ya, jangan di apa kode editor. Jadi teman-teman di sini ada build sama disk. Kita ke file disknya. Nah di sini masuk aja. Nah teman-teman bakal nemuin bibit.exe. Nah ini kalau dijalanin dia bakal sama. Nah, kebetulan laptop saya agak nge-lag. Ini saya takut juga nih. Rekamannya bakal ngulang lagi. Oke, enggak ya. Oke ya. Nah, dia bakal bisa lebih cepat lagi dan teman-teman nggak perlu manggil codingan buat ngebuka ini. Ngebuka hasil dari pemrogramannya, teman-teman. So, nah di bibit.exe ini dia kan tipe datanya udah exe ya. Cuma tampilannya dia agak beda nih sama exe-exe yang lain. Nah, dia seperti ini. Nah, ini pun file seperti ini. Misalnya teman-teman pengen copy langsung taruh di desktopnya teman-teman itu nggak bisa karena dia harus dijalanin di sini aja. Ya, jadi gimana caranya biar kita bisa manggil file ini dari sini, dari desktop atau dari mana aja? Ya gampang ya, tinggal bikin shortcut. Oke udah, oke udah. Nah shortcutnya bawa ke sini, shortcutnya bawa ke sini. Ini aku hapus saja, terus aku panggil deh. Nah itu. Nah ini kan teman-teman laptop saya lagi nggak nge-lag dan dia sangat cepat banget. Langsung gini. Oke, sekian dulu. Tapi ini kan baru di pasar uangnya. Teman-teman bisa bikin uh, obligasi saham dan lain-lainnya, syariah dan lain-lainnya dengan cara persis sama, dengan cara buka dulu terus diambil ID-nya persis seperti yang tadi itu. Nah, ini seperti cara ininya tadi. Ini caranya ini bisa diterapin di um, obligasi saham dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman bakal dapat seperti ini juga dan teman-teman pisahin aja yang mana pasar uang, yang mana itu atau teman-teman bebas lah berkreasi seperti yang teman-teman pengenkan ya. Oke, sekian dari video saya hari hari ini. Semoga membantu ya, membantu buat teman-teman yang ingin menghemat waktu atau melihat contoh studi kasus lah dengan JavaScript dan Python. Kita memecahkan masalah bibit, bagaimana cara melihat investasi dengan lebih praktis ya. Nah, itu caranya kita bikin um, file, kita bikin codingan dan kita ambil ID tiap-tiap. Semoga nggak masuk suara motor ya. Ini biarin dah motornya lewat dulu. Oke, dari pertama kita ambil ID-nya, terus kita pasangkan dengan uh, domain dari bibitnya itu, terus kita pasangkan seperti ini. Nah, itu bagaimana caranya? Misalnya kalau bibit dari bibit sendiri itu apa? Reksadana atau pasar uangnya itu ada berubah, itu teman-teman bisa cari lagi. Caranya persis seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sekian dari video saya hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Baik, kita bertemu di video selanjutnya.